taking the train. Baby, bet, ayy, couple racks, ayy, couple pennies on you, couple blacks, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was a yeah, yo. You know we did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog. Ya, Cil, kita pergi yuk kemana gitu? Kemana, Cil? Tapi lu tau gak sih asal-usul muda tuh dari mana? Enggak, emang kenapa? Lu mau ke museum ya sih? Dia di museum gak sih? Ada, cuman lu mau kesana, ngapain? Iya, lu bosan kan? Iya sih, sekalian aja, yuk. Halo semuanya, kita dari kelompok 1. Kita udah ada di Museum Sumpah Pemuda nih. Di jalan mana? Di Jalan Keramat Raya nomor 106. Nah, karena kita udah di sini, langsung masuk aja nggak sih? Let's go. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah di dalam Museum Sumpah Pemuda nih, yang terletak di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Museum ini meninggalkan banyak peninggalan sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia, terutama peristiwa Sumpah Pemuda. Museum ini adalah saksi perjalanan panjang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Awalnya, museum ini merupakan rumah tinggal milik Si Hong Lian. Dan pada tahun 1908, gedung ini disewa oleh pelajar Stovia dan Reho School sebagai tempat tinggal dan belajar. Di tahun 1927, gedung ini digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Terdapat pula diorama-diorama yang menggambarkan suasana pergerakan kemerdekaan pada zaman dahulu. Dahulu, museum ini adalah tempat tinggal para pelajar dan disinilah para pelajar berdiskusi. Di museum ini terdapat banyak sekali koleksi bersejarah. Di antaranya adalah koleksi dokumen seperti naskah Sumpah Pemuda, pidato para tokoh pergerakan, dan surat menyurat. Dan sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah keputusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama, menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah bangsa dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan itu lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan bangsa Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang biasa disebut PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Kemudian pertemuan itu menyepakati bahwa Kongres Pemuda Kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda. Rapat pertama malam hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongeland Bonn. Rapat kedua di pagi hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop dan membahas masalah pendidikan. Rapat ketiga di sore hari Minggu 28 Oktober 1928. Sonerio menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sesudah mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, dan sesudahnya menimbangkan segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia
diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, yaitu kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Istilah Sumpah Pemuda melekat pada putusan Kongres ini. Makna yang terkandung adalah agar pemuda-pemudi Indonesia senantiasa mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat persatuan kita sebagai sebuah bangsa, serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang Kak. Kami dari sekolah PR3 ingin mewawancara Kakak. Nama Kakak siapa? Kalau tahu? Lia. Ya. Oke. Yang pertama, bisa dijelaskan apa peran Museum Sumpah Pemuda dalam mengenang sejarah Indonesia, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda? Untuk museum ini sendiri, menurut saya kita tahu ya kalau Sumpah Pemuda atau peristiwa Sumpah Pemuda ini ada peringatannya di tanggal 28 Oktober. Jadi museum ini sangat berperan penting dalam kita mengingat peristiwa Sumpah Pemuda di masa lampau. Apalagi peristiwa Sumpah Pemuda ini kita tahu bagaimana perjalanan kemerdekaan Indonesia yang yang diperjuangkan oleh pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai daerah. Mereka bersatu, lalu bersatu dan memperjuangkan Indonesia. Jadi, Terima kasih ya Kak. Selamat siang. Terima kasih udah berkenan untuk diwawancara ini. Oke. Pertama nama kakak siapa? nama aku Sidra. Sidra. Oke Kak Sidra. Pertanyaannya adalah apa saja koleksi utama di museum ini yang berkaitan langsung dengan peristiwa Sumpah Pemuda? Koleksi utama yang bisa Anda lihat di sini meliputi naskah asli Sumpah Pemuda, foto-foto para pemuda, foto-foto para tokoh pemuda yang terlibat dalam kongres, serta beberapa surat dan dokumen penting dari organisasi pemuda pada masa itu, seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan lain-lainnya. Oke, itu deh. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Selamat siang. Iya, selamat siang. Kami dari PR Sekolah PR3 menanyakan pertanyaan sebelum itu apa sih? Iya, saya Eko. Saya di sini adalah kurator koleksi museumnya. Bagaimana pihak museum menjaga dan merawat artefak-artefak bersejarah ini agar tetap terjaga dengan baik? Iya, kita menjaga dengan apa ya? Kalau di museum itu ada penyimpanannya, ada konservasinya, ada teknik perawatannya. Jadi secara garis besar ya kita itu coba punya kegiatan namanya konservasi koleksi. Nah, konservasi koleksi itu biasanya ada di bulan-bulan tertentu dan koleksi yang dikonservasi itu punya jenisnya. Ada koleksi yang sifatnya naskah, ada koleksi yang sifatnya alat musik. Jadinya itu kita biasanya melakukan di bulan tertentu. Dan kalau perawatannya sendiri kita ada yang namanya pengaturan kelembaban suhu, jadi menjaga suhu ruangan, dan juga lihat pemantauan koleksinya, apakah koleksinya ini ada yang namanya koleksi ditaruh misalnya, itu kan pasti nanti ada yang namanya tanda-tanda kerusakan seperti itu. Jadinya kita itu sebagai pengelola museum itu ketika koleksi itu ditaruh di storage atau gudang koleksi itu kita adakan pemantauan. Kalau di ruang pamer juga kita adakan pemantauan koleksi itu dalam rangka merawat koleksi seperti itu.